Kali ini saya akan membagikan sesuatu yang bermanfaat buat diri kalian dan bisa kalian praktekkan. Bagaimana ketika kalian dengan duduk di rumah, ya, diam di rumah, kalian bisa memperbesar energi kalian. Saya akan mengajarkannya kepada kalian. Pertanyaannya adalah, apakah saya bisa mempelajari ilmu hipnotis ini atau tidak? Sulit atau tidak? Pertanyaan yang benar adalah, apakah kalian sudah siap menerima ilmu hipnotis, ilmu gendam ini dengan hati yang senang dan siap mempraktekkan serta menggunakannya dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ini bukan tentang seberapa baik atau seberapa buruk ilmu yang kalian pelajari, karena baik atau buruk itu adalah suatu persepsi dari pikiran kita masing-masing. Bahkan jika kalian merasa tidak siap menerima hal yang baik pun, kalian akan mendapatkan hal yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Pondok Hipnotis Indonesia. Sangat terima kasih buat teman-teman, sahabatku semua yang sudah subscribe di channel ini. Buat kalian yang ingin subscribe, ada banyak subscribe dulu di sini, juga aktifkan notifikasi loncengnya. Buat sahabat semua yang sudah ikut tergabung di kelas pelatihan hipnotis, kelas pelatihan gendam, magnetis dan lain sebagainya, saya ucapkan banyak terima kasih. Buat kalian yang ingin membeli e-book kitab hipnotis, kalian bisa hubungi nomor WA yang ada di kolom video atau di deskripsi di bawah video. Menariknya adalah gini ya teman-teman, karena saya sering mendapatkan banyak sekali WA yang bertanya, apakah saya bisa mempelajari ilmu hipnotis ini? Ini sering sekali ditanyakan. Sebenarnya yang harus Anda lakukan sebelum kalian menghubungi WA saya, kalian harus menanyakan kepada diri kalian sendiri, apakah kalian ini sudah siap menerima ilmu yang luar biasa ini atau belum. Jika kalian sudah merasa siap, kalian bisa membayangkan kira-kira keuntungan apa sih yang kalian dapatkan saat kalian bisa mempraktekkan dan menggunakan keilmuan ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Memang tidak bisa dipungkiri, beberapa kelompok orang masih mempunyai mental yang rendah, ya, mental yang pengecut, mental penakut, mental peragu untuk mengambil keputusan dalam hidupnya, bukan hidup orang lain, dalam hidupnya. Mereka merasa saat ini mempunyai banyak masalah, banyak problem, tetapi mereka tidak siap untuk menerima solusinya. Ibarat pepatah mengatakan bahwa hidup kalian itu hanya untuk makan, bukan makan untuk hidup. Harusnya kan makan untuk hidup. Jadi ketika kalian mempunyai pemikiran, anggapan, persepsi bahwa hidup kalian itu tidak hanya untuk makan, kalian bisa melakukan banyak hal di luar itu. Tapi jika kalian menganggap hidup kalian untuk makan, maka kalian hidup ya mikirnya cuma untuk makan saja. Apa bedanya dengan binatang, tumbuhan, atau hewan yang lainnya dibandingkan dengan kita sebagai manusia? Kita makhluk berpikir, kita makhluk sosial, tentu sangat berbeda. Maka dari itu selalu saya katakan di banyak video saya, sebelum kalian ini mengatakan atau menghukumi diri kalian sendiri, saya itu mampu atau tidak, ini kan kalian yang menghukumi sendiri ya. Kalian menganggap bahwa apa yang kalian lakukan ini adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang mustahil, sebab kalian sudah berpikiran semacam itu. Apakah itu salah? Tentu saja tidak ya. Menurut saya ya itu benar menurut pemikiran kalian. Sedangkan di kelompok yang lainnya, banyak orang yang sudah menikmati ilmu yang sudah dipelajarinya. Mereka dengan riang, dengan gembira, dengan sukacita, mereka bisa menggunakan keilmuan yang dipelajari untuk mengatasi berbagai persoalan yang mereka alami. Nah, itulah yang membedakan.
Bila kalian mengatakan hipnotis itu sulit, hipnotis itu susah, belajar hipnotis itu gak masuk akal, yaitu benar menurut kadar otak kalian. Sedangkan orang-orang yang memilih menjadi pemberani, memilih menjadi mental baja, menjadi pembelajar sejati, mereka menikmati hasilnya saat ini. Mereka mengatakan bahwa hipnotis itu mudah, gendam itu sangat mudah, karena sudah terbukti mereka bisa merasakan nilai manfaatnya. Baiklah, anggap saja saya menganggap penonton saya di YouTube ini, yang menonton video ini adalah kalian orang-orang yang mempunyai mental yang sudah siap untuk belajar. Oke, jadi mental penakut, mental pengecut, buang ke sampah ya. Itu bukan kalian, bukan dari golongan kalian yang menonton video ini atau mendengarkan video ini. Kali ini saya akan membagikan sesuatu yang bermanfaat buat diri kalian dan bisa kalian praktekkan. Bagaimana ketika kalian dengan duduk di rumah, ya, diam di rumah, kalian bisa memperbesar energi kalian. Saya akan mengajarkannya kepada kalian. Dan tentunya sebelum saya mengajarkan ilmunya kepada kalian, kalian harus tahu manfaatnya. Buat apa sih ketika energi kita itu naik, ketika energi kita itu meningkat. Saya akan memberikan beberapa contoh manfaat. Saat energi kalian itu menaik tinggi, otomatis kalian hidup akan menjadi lebih bahagia, lebih tenang. Dan ketika kalian lebih bahagia, lebih tenang, otomatis rezeki kalian juga akan mengalir, karena rezeki itu juga bagian dari keajaiban yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Tuhan hanya memberikan sesuai dengan prasangka hambanya. Benar demikian? Jika prasangka kalian terhadap Tuhan itu jelek, kalian pikirannya semerawut, energi kalian rendah, kalian galau, kalian putus asa, maka Tuhan akan memberikan yang demikian kepada kalian. Kalian akan diberikan namanya kesengsaraan. Lain halnya jika kalian itu merasa bahagia, bersyukur karena energi kalian itu tinggi, Tuhan akan memberikan keajaiban-keajaiban. Rezeki kalian akan lancar, kesehatan kalian akan meningkat, dan hubungan kalian dengan pasangan, dengan siapapun akan jauh berkualitas dan menjadi lebih baik. Nah, itulah beberapa manfaat yang bisa kalian dapatkan saat kalian nanti bisa meningkatkan energi kalian hanya dengan duduk di rumah saja. Oke, sebelum saya melanjutkan, seperti biasa, saya Mas Nuk ingin izin kepada kalian untuk melakukan yang namanya ritual terlebih dahulu agar afdol ya video kali ini. Cara meningkatkan energi hanya dengan duduk di rumah, diam saja di rumah ini sangat-sangatlah mudah, asal kalian memahami konsepnya, kalian mengerti konsepnya di pikiran kalian sendiri. Ketahuilah bahwa energi rendah ini, ya, vibrasi kalian rendah ini karena apa sih? Karena informasi yang terlalu liar masuk ke dalam pikiran kalian. Nah, bagaimana cara informasi itu masuk ke pikiran kalian? Kalian harus pahami dan sadari, yaitu dengan panca indera kalian. Kalian merespon setiap informasi yang masuk ke pikiran kalian. Misalkan kalian melihat video di YouTube berisi adegan kekerasan, kesedihan, dan hal-hal yang lainnya yang memicu hormon kalian menjadi sedih, menjadi galau, itu juga menurunkan energi kalian. Kalian mendengar perkataan orang lain yang tidak mengenakan buat kalian dan menjadikan baper, ya, terbawa perasaan, sakit hati, marah, jengkel, itu juga menurunkan energi kalian. Maka cara yang paling logis, cara yang masuk akal untuk meningkatkan energi kalian adalah kalian me-off-kan beberapa panca indera kalian. Caranya bagaimana, Mas Nuk? Caranya sangat mudah tentunya. Kalian cukup duduk di rumah kalian masing-masing, hanya pejamkan mata kalian. Oke? Yang biasanya dalam kehidupan sehari-hari kalian sering melihat berbagai hal,
di luar sana ya, di pekerjaan, di macam-macam itu, kalian kan menyerap informasi di jalan, kalian melihat orang, dimanapun kalian melihat situasi, dan kalian memutar di otak kalian sebagai sebuah gambaran atau film di imajinasi kalian. Saatnya kalian mengistirahatkannya dengan cara menutup mata. Maka kalian cukup duduk di rumah ya, terserah mau di kursi atau di mana, yang penting santai, tutup mata, hanya tutup mata dan diam saja. Oke, lakukan mungkin sekitar 6 jam, barangkali 8 jam, tapi tidak tidur ya, menutup mata dalam kondisi tidak tidur. Oke, tetap sadar tapi menutup mata. Oke. Untuk awal-awal mungkin kalian bisa melakukan 30 menit, 1 jam atau 2 jam. Silahkan kalian coba ya, kalian mengurangi informasi yang lalu lalang di panca indera kalian, terutama di penglihatan kalian, biar tidak ada film yang diproses di otak kalian. Nah, saat kalian memejamkan mata, biasanya pikiran itu kemana-mana, lari kemana-mana. Oke, dan kalian akan berusaha mengendalikannya. Jangan, biarkan saja. Ibarat kata itu adalah seperti anak kecil yang sedang bermain. Dia ingin bermain, mau pikirannya kemana-mana, biarkan saja. Nanti dia akan lelah, capek, dan istirahat sendiri. Oke, dimengerti ya, caranya sangat mudah. Kalian cukup duduk, diam, tenang, pejamkan mata. Jangan pernah memaksa pikiran kalian untuk berhenti. Mikir apa, ya biarin aja, diturutin aja. Oke, setelahnya ibarat kata ini kan anak lagi bermain keluar rumah. Ya, tubuh kita ini kan rumah, gitu ya. Nah, pikiran kita ini seperti anak-anak tadi yang keluar rumah bermain, gitu loh, sana kemari. Nanti kalau dia capek, lelah, dia akan pulang ke rumah, istirahat di rumah. Maka biarkan dia akan kembali ke tubuh kalian. Tidak terpisah antara tubuh dan pikiran, tidak ada jarak antara tubuh dan pikiran. Nah, di saat menyatunya antara tubuh kalian dan pikiran kalian, inilah energi kalian akan meningkat. Oke, vibrasi kalian akan meningkat. Kalian akan mencapai level power, bukan di level force atau energi yang rendah, namun kalian berada di level energi yang tinggi. Saat kalian berada di sana, kalian akan merasa bahagia, merasa jauh lebih tenang, dan melihat segala sesuatunya ini tampak berbeda, sangat berbeda. Bisa kalian bayangkan saat kalian ini pergi ke hutan ya, sendiri berjalan kaki masuk ke dalam hutan, dan kalian tidak bertemu manusia selama mungkin beberapa hari, 1 minggu, 2 minggu, tidak pernah ketemu orang, ketemu manusia, hanya ketemu tumbuhan, binatang-binatang. Saat kalian ketemu manusia pada 2 minggu setelahnya, kalian akan merasa bahagia. Melihat manusia itu sesuatu yang luar biasa, paham ya? Oke. Atau kalian ini sedang kelaparan, lapar ya, kalian nggak bisa menemukan yang namanya makanan. Oke. Ibarat kata kalian sedang naik ke gunung lah atau ke hutan tadi, kalian tidak menemukan makanan yang normal seperti kalian menemukan makanan di rumah. Nah, setelah 2 atau 3 minggu di hutan, kalian pulang ke rumah, ketemu makanan ini rasanya berbeda. Kalian akan sangat menghargai melihat makanan ini adalah sesuatu yang luar biasa, atau melihat manusia tadi atau orang lain ini sesuatu yang luar biasa. Itu ibarat kata yang paling mudah supaya kalian paham, bisa membayangkan. Maka saat kalian menutup mata kalian, lakukan setiap harinya mungkin beberapa jam. Kalian tutup mata saja, diam, tanpa tidur ya, diam, tutup mata. Nah, nanti saat kalian membuka mata, kalian akan mempunyai perspektif baru tentang apapun yang kalian lihat atau apapun yang kalian dengar. Kalian akan lebih peka, lebih sensitif. Energi kalian akan lebih aktif. Oke, begitu. Silahkan kalian praktekkan ilmu ini, dan semoga ini bermanfaat buat kalian semua, para penonton, para sahabat Pondok Meditasi Indonesia. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video Mas Nuk selanjutnya. Salam bersama Mas Nuk, salam bimbasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.
Oke.